Hari ini, kita akan membahas sosok konglomerat yang namanya banyak diminta publik untuk diulas. Ia disebut-sebut sebagai dalang di balik demonstrasi besar yang baru-baru ini terjadi, mengguncang Indonesia. Pertanyaannya, benarkah ia adalah otak di balik kericuan itu? Ataukah ini hanya isu politik yang sengaja dimainkan? Atau mungkin ia sekedar korban atas tuduhan? Demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus lalu terlihat begitu organik. Ribuan orang dari berbagai kalangan turun ke jalan. Mahasiswa, buruh, warga sipil, bahkan influencer. Mereka bersatu karena muak terhadap ketidakadilan yang semakin nyata, pendidikan yang tak merata, gaji guru yang rendah, biaya kuliah yang mencekik, sulitnya mencari pekerjaan, serta upah karyawan yang stagnan sementara harga kebutuhan terus naik. Pajak yang semakin tinggi pun menambah beban, diperparah dengan arogansi pejabat yang tetap menikmati tunjangan, bahkan menari-nari tanpa empati di tengah penderitaan rakyatnya. Di balik gelombang besar itu, satu nama terus disebut, yaitu Riza Khalid. Nama Riza Khalid kembali mencuat di tengah eskalasi politik yang memanas. Pengusaha migas ini disebut dalam sejumlah pesan dukungan terhadap Presiden Prabowo yang beredar luas. Ia bukan sosok biasa. Riza Khalid adalah konglomerat dengan kekayaan besar, jaringan bisnis luas, dan kedekatan dengan para pejabat tinggi, bahkan presiden. Selama bertahun-tahun, ia dianggap kebal hukum. Namun kini, di masa pemerintah Presiden Prabowo, ia justru tersandung kasus korupsi Pertamina. Isu pun terus berkembang. Benarkah demonstrasi kemarin adalah bentuk balas dendam seorang Riza Khalid? Siapa sebenarnya dia? Mengapa ia begitu berpengaruh? Nama lengkapnya adalah Muhammad Riza Khalid. Ia dikenal luas di industri perdagangan minyak. Salah satu perusahaannya yaitu Global Energy Research disebut sebagai pemasok utama minyak ke Pertamina Energy Trading atau Petral di Singapura. Meski dikenal di kalangan bisnis, kehidupan pribadinya sangat tertutup. Ia lebih banyak tinggal di Singapura. Selain minyak, bisnis menjalar ke retail mode, sawit, minuman kemasan, hingga energi di luar negeri. Ia juga tercatat memiliki saham besar di Supreme Energy, Paramount Petroleum, Strike Oil, hingga Cosmic Petroleum. Pada tahun 2015, majalah Globe Asia menempatkannya di daftar orang terkaya di Indonesia dengan estimasi kekayaan 6 triliun rupiah. Riza Khalid lahir dari pasangan Khalid Rahmat dan Siti Hindun. Ia menikah dengan Rosriana Andrianti pada tahun 1985 dan dikaruniai 2 orang anak. Namun pada tahun 2012, rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Lalu setelah perceraian tersebut, perhatian Riza terhadap anaknya tetap besar. Ia memilih memberikan pendidikan terbaik bagi mereka. Kedua anaknya kemudian melanjutkan sekolah dan kuliah di Singapura, sebuah keputusan yang juga sejalan dengan gaya hidup keluarga kelas atas Indonesia yang menempatkan pendidikan internasional sebagai prioritas utama. Dengan kekayaan besar, keluarga Riza Khalid hidup dalam kemewahan. Mereka bisa berlibur ke Antartika, Amazon, hingga Eropa. Bahkan ia tercatat pernah mewakili perusahaan keluarga Soeharto dalam pembelian pesawat di Rusia. Tak hanya bisnis, ia juga mendirikan sekolah Al-Jabar dan menjadi investor Kidzania di Jakarta dengan modal 10 juta dolar Amerika Serikat. Anaknya bahkan sempat menjadi komisaris perusahaan energi. Semua ini membuktikan bahwa Riza Khalid bukan orang sembarangan. Namun di balik gemerlap bisnis itu, ia tak lepas dari skandal. Pada tahun 2008, Pertamina melalui anak usahanya yaitu Pertamina Energy Trading atau Petral melakukan pembelian minyak jenis Zatapi sebanyak 600.000 barel. Transaksi ini ternyata dilakukan melalui sebuah perusahaan yang disebut-sebut memiliki keterkaitan erat dengan Riza Khalid. Hasil investigasi mendalam yang dilakukan oleh majalah Tempo mengungkapkan adanya kejanggalan serius. Harga pembelian minyak itu diduga telah dimanipulasi, sehingga menimbulkan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai 65 miliar rupiah. Namun meskipun bukti awalnya sudah cukup, kasus ini tidak benar-benar diproses hingga tuntas. Alasannya, kerugian tersebut dianggap tidak secara langsung membebani keuangan negara. Lalu pada tahun 2015, audit forensik menemukan kebocoran data rahasia pengadaan minyak Pertamina melalui email gelap. Perusahaan yang menerima data itu disebut terafiliasi dengan Riza Khalid. Hasil audit menunjukkan bahwa permainan impor minyak yang merugikan negara. Namun kasus ini kembali lagi tenggelam. Lalu ada kasus yang paling terkenal yaitu Papa Minta Saham pada tahun 2015. Inilah skandal yang paling mengguncang dalam sejarah politik modern. Tahun 2015, Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR saat itu yaitu Setia Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Laporan ini menuduh Setia Novanto telah melakukan pelanggaran etika berat, yaitu meminta jatah saham dari raksasa tambang Amerika Freeport MC Moran.
dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pertemuan gelap itu tidak dilakukan sendirian. Di sebuah ruangan tertutup, hadir pula Ma'ruf sebagai perantara dan sosok pengusaha migas yang sudah lama menjadi sorotan, yaitu Riza Khalid. Tak disangka, pembicaraan mereka terekam. Rekaman tersebut kemudian bocor ke publik, memperdengarkan bagaimana lobi saham dilakukan dengan imbalan proyek infrastruktur besar. Nama presiden dan wakil presiden disebut-sebut untuk memberi tekanan, seolah-olah transaksi itu mendapat restu dari pucuk pimpinan negara. Bocornya rekaman itu membuat publik geger, kredibilitas parlemen terguncang, dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat tinggi runtuh. Skandal yang kemudian dikenal sebagai kasus Papa Minta Saham pun lahir. Tekanan publik begitu kuat hingga akhirnya Setia Novanto dipaksa mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Namun berbeda dengan Novanto, Riza Khalid justru menghilang. Ia sama sekali tidak pernah hadir dalam panggilan hukum. Berkali-kali dipanggil sebagai saksi, ia selalu absen dan keberadaannya sulit dilacak. Harapan publik agar kasus ini dibongkar tuntas akhirnya kandas. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa rekaman pembicaraan tersebut tidak sah untuk dijadikan barang bukti hukum. Dengan dasar itu, penyidikan dihentikan, kasus besar yang sempat menggemparkan negeri pun perlahan hilang. Dan sekali lagi, Riza Khalid berhasil lolos dari jeratan hukum. Lalu dalam rekaman yang sama, terungkap dugaan dana 500 miliar rupiah yang digelontorkan Riza Khalid untuk kampanye pasangan Prabowo-Hatta pada Pilpres tahun 2014. Bahkan muncul tuduhan serupa kepada kubu Jokowi JK. Meski semua pihak membantah, isu ini memperkuat citra Riza Khalid sebagai pemain besar dalam politik nasional. Ia disebut bukan hanya pebisnis, tapi bagian dari oligarki yang bisa mengalirkan dana ke kandidat tertentu. Isu terbaru bahkan menyebut ia mendanai pasangan Anies Amin dalam Pilpres tahun 2024. Meski tak terbukti, kabar ini makin memperkuat asumsi bahwa ia ikut menunggangi demonstrasi sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Prabowo yang menjeratnya dalam kasus Pertamina ini. Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kasus korupsi Pertamina yang menyeret nama Riza Khalid kembali dibuka dengan serius. Berbeda dengan periode-periode sebelumnya, kali ini tekanan publik sangat besar dan pemerintah berusaha menunjukkan sikap tegas terhadap mafia migas yang selama ini dianggap kebal hukum. Namun ketika dipanggil oleh Kejaksaan Agung, Riza Khalid mangkir 3 kali berturut-turut. Setiap jadwal pemeriksaan ia lewatkan tanpa alasan yang jelas. Sikap ini menimbulkan kecurigaan bahwa ia sengaja menghindar, memanfaatkan jaringan kuatnya untuk mencari perlindungan di luar negeri. Data imigrasi yang kemudian mengungkap sebuah fakta. Pada bulan Februari 2025, Riza Khalid tercatat meninggalkan Indonesia untuk menuju ke Malaysia. Sejak saat itu, ia tidak pernah kembali. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa di negeri jiran itu, ia memperkuat posisinya dengan cara yang tak biasa. Diduga Riza Khalid menikah dengan salah satu kerabat keluarga Sultan Malaysia. Langkah itu diyakini memberinya akses perlindungan sosial dan politik yang lebih besar, sehingga semakin sulit disentuh oleh hukum Indonesia. Spekulasi publik semakin ramai setelah beredar foto-fotonya bersama Perdana Menteri Malaysia yaitu Anwar Ibrahim. Kehadiran gambar itu membuat isu keberpihakan politik Malaysia terhadap Riza Khalid semakin liar. Namun Anwar sendiri dengan tegas membantah, menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah memberikan perlindungan khusus bagi sosok yang tengah berstatus buronan hukum tersebut. Untuk menekan ruang geraknya, pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas, paspornya dicabut. Dengan begitu, status Riza Khalid otomatis menjadi ilegal di negara manapun ia berada. Meski begitu, hingga kini keberadaan Riza Khalid menjadi teka-teki. Ia seakan lenyap, meninggalkan pertanyaan besar. Apakah benar ia berlindung di Malaysia atau sudah bergerak lebih jauh ke negara lain dengan identitas baru?